warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warrabi'atu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Adapun sifat wajib Allah yang keempat, yaitu mukhalafah lil hawadisi, berbedanya Allah Ta'ala dengan segala makhluk ciptaannya. Wa maknaha annahu ta'ala laysa mumasilan li syai'in minha fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Adapun maknanya mukhalafah lil hawadisi, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala itu tidaklah ia yaitu tidaklah menyamai bagi apapun daripada makhluknya, fi dzatihi, baik pada zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak menyamai pada sifat-sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak menyamai pada perbuatannya. Fadzatullahi laisat kadzatil hawadisi, maka adapun zat Allah laisat kadzatil hawadisi, yaitu tidaklah zat Allah yaitu seperti zatnya segala makhluknya. Wa sifatuhu laisat kasifatiha, dan sifat-sifatnya Allah yaitu tidaklah sifat Allah yaitu seperti sifat makhluknya. Wa af'aluhu ta'ala laisat ka'af'aliha, dan perbuatan Allah tidaklah seperti perbuatan makhluknya. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-mumasalatu lil hawadisi, dan mustahil atas Allah Ta'ala oleh mumasalah lil hawadisi, sama dengan makhluknya. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah Majelis Al-Ma'ruf yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib bagi seorang manusia mukallaf itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan itu ibadahnya tidak diterima. La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sahlah ibadah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Pada hakikatnya yang namanya sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya adalah mematuhi perintah Tuhan yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah, yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Oleh karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang jumlahnya tak terbilang, namun yang wajib kita ketahui satu demi satu hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita.
Dari 20 itu yang nomor 4-nya mukhalafah lil hawadisi. Artinya Allah itu berbeda dengan segala yang baru, yakni dengan ciptaannya. Seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat mukhalafah lil hawadisi, akan mewajibkan kepada siapapun yang punya akal, wajib menakli Allah itu bersifat mukhalafah lil hawadisi. Akal sehat tidak mengerti dan tidak terima bila mana Allah tidak bersifat dengan mukhalafah lil hawadisi. Apa maksudnya Allah itu sifatnya mukhalafah lil hawadisi? Artinya kita kudu yakin, seyakin-yakinnya Allah itu tidak sama dengan apapun saja dari ciptaannya. Apanya aja Allah enggak ada yang sama dengan kita, baik zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Dalam artian zat Allah itu tidak sama dengan zat kita makhluknya. Kalau kita zat makhluk itu berjirim, berjisim, berjauhar fard. Zat makhluk itu membutuhkan ruang, membutuhkan tempat. Ruang itu membutuhkan waktu. Jirim ini bila bisa dibagi namanya jisim. Jisim itu jirim, benda yang bisa dibagi. Kayak kita ini disebutnya jasmani, bangsa jisim. Artinya jasmani tersusun dari berbagai unsur. Ada tulang, ada daging, ada darah, segalanya. Zat Allah tidak berjisim kayak kita. Bila jirim itu tidak bisa dibagi namanya jauhar fard, disebut menerima bandingan. Kayak bedak, dipegang gak berasa yang berasa tangan. Bedak namanya jauhar fard. Kayak langit bolong nih rumah, ada yang terbang-terbang kecil, kita pukul yang berasa tangan, itu namanya disebut jauhar fard. Zat Allah tu tidak berjisim, tidak berbentuk kayak kita orang. Beda, tidak kayalah kita orang. Zat Allah itu laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sifatnya Allah juga tidak sama dengan sifatnya kita. Kalau kita ini arad, bisa bergerak, bisa berdiam, arad, enggak jejak.
Beda sifatnya Allah dengan sifat makhluknya, enggak sama. Begitu juga perbuatannya. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan kita makhluknya. Kalau perbuatan kita ada kudrat hadisah, perbuatan lokal yang bisa berencana tapi tidak menentukan, hanya ikhtiar. Perbuatan kita kalau cinta pengen memberi, itu kita. Sedangkan perbuatan Allah beda. Kalau cinta pengen menguji. Innallaha subhanahu wa ta'ala idza ahabba 'abdan ibtala, qalahu habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah itu bila mencintai hambanya, maka Allah memberi ujian kepada hamba itu. Makin tinggi cintanya Allah sama si hamba, makin berat ujiannya. Hamba yang dicintai oleh Allah adalah Nabi yang paling dicintai, maka ujian yang paling berat adalah para Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya adalah yang pangkatnya nabi, para nabi-nabi. Kemudian sebawahnya, sebawahnya, sebawahnya. Ujian tergantung daripada ketinggian derajat dia di mata Tuhan. Singkatnya, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau ngomong makhluk, agar supaya gampang, makhluk Allah ini banyak, biar kita gampang pahamnya. Kalau ngomong makhluk kita, kalau ngomong makhluk adalah kita. Jadi Allah tuh beda dengan makhluknya, biar gampang. Allah tuh beda dengan kita, biar gampang. Beda dengan kita. Dari mana Allah ini bersifat mukhalafah lil hawadisi? Biar mudah. Apa arti bedanya ini? Jadi Tuhan itu beda dengan makhluknya. Biar gampang, beda dengan kita. Apa maksud beda dengan kita ini apa? Jadi artinya beda tuh apa-apa yang ada pada Tuhan itu tidak ada pada kita. Jadi arti beda tuh apa-apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita. Yang kedua, apa-apa yang ada pada kita tidak ada barang sedikit pun ada pada Tuhan. Itulah yang disebut mukhalafah lil hawadisi, beda. Jadi apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada makhluknya. Apa-apa yang ada pada makhluknya tidak ada pada Tuhan. Dari mana beda ini? Saudara sekalian, apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita. Andai yang ada pada Tuhan ada pada kita,
Andai yang ada pada Tuhan, pada Allah, ada pada kita, berarti Tuhan itu banyak. Kalau yang ada pada Tuhan ada pada makhluknya, berarti Tuhan itu banyak. Orang yang dia punya kita punya, dia Tuhan, kita juga Tuhan. Karena kita juga ada andai yang ada pada Tuhan ada pada makhluknya, maka Tuhan itu banyak. Kalaulah Tuhan itu banyak, maka jadi lemah. Tidak bisa ngadain yang enggak ada, dan tidak bisa meniadakan yang ada. Jadi lemah. Kalau Tuhan itu lemah, tidak akan adanya alam, tidak ada bumi, tidak ada langit, nggak ada kita. Orang Tuhannya banyak, jadi lemah. Yang atu pengen ngidupin, yang atu pengen matiin. Kalau dikata hidup, kagak mati. Kalau dikata mati, kagak hidup. Setengah-setengah, nggak ada. Saya kerja setengah mati. Hidup apa mati ya? Hah? Hidup, itu mau bahasa doang. Begitu. Kalau alam ini nggak ada, mustahil. Wong nyatanya bumi ini ada. Adanya bumi dan langit ini Tuhan tidak lemah. Tuhan tidak lemah itu Tuhan tidak banyak. Begitu. Kenapa Tuhan tidak banyak? Karena Tuhan beda dengan makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya. Kedua, apa-apa yang ada pada kita tidak ada pada Tuhan. Andai yang ada pada kita ada pada Allah, maka Tuhan itu baru. Karena kita baru, nggak punya kita, nggak punya bako kita. Kalau Tuhan itu baru, udah kelewat kita ngaji wujud qidam bako, bahwa Tuhan tuh sedari dulu sudah ada, bukan baru. Kalau Tuhan tuh baru, nggak bakalan ada langit dan bumi. Contohnya kita nggak bisa bikin langit bumi, bisa nggak? Enggak. Berarti Tuhan juga enggak bisa. Wong sama kayak kita. Kalau enggak bisa, mustahil ini bumi dan langit. Maka Allah itu bersifat mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Pokoknya Allah mau nggak sama dah dengan kita, apanya aja nggak sama. Justru kalau Tuhan sama, sulit diterima oleh akal, repot. Kalau Tuhan sama, Tuhan nggak sama dengan kita. Ini kita orang. Ada orang waktu dia nyalon dewan 2019, waktu dia nyalon dewan, datang ke rumah kita, ngeteh, ngopi, ngobrol.
Kata dia, "Loh nih kalau diurut-urut masih setangklean." Kata dia, "Emang begitu kalau mau nyalon nyari saudara." Begitu. Dari kong jebat ya, kong jebat. Begitu. Itu satu tuh. Begitu. Bin Kebon begitu. Orang dulu namanya asal aja. Begitu. Ada lagi, kita ini dulu satu SD, ketemu aja, satu SMP dan satu SMA, satu alma mater kuliah, apa aja disebut. Jadi begini, saya mau nyalon dewan, begitu. Kita bantu jadi. Pas udah jadi, boro bagi duit sama kita. Dipanggil bang, orang nengok. Dipanggil kagak nengok. Sekarang mau nyalon lagi. Dia datang tuh ke rumah kita. Kelihatan dari dalam rumah. Mau masuk, kira-kira dibukain pintu apa enggak? Hah? Kira-kira dibukain pintu kagak? Hah? Yang bener nih, kira-kira dibukain pintu apa kagak? Kagak. Itu namanya manusiawi, manusia. Kenapa kagak? Hah? Kenapa enggak dibukain pintu? Hah? Nyampe enggak sih suara ini? Halo. Dibukain pintu enggak? Kenapa enggak? Hah? Kecewa. Kecewa kenapa? Iya, kemarin lo kemana? Karang aja, begitu enggak? Hah? Begitu enggak? Itu namanya manusiawi. Ada orang waktu lagi susah, ngeteh, ngopi, main rumah kita. Waktu susah. Sekarang perusahaannya di mana-mana. Di mana-mana. Kita panggil, bang, kagak nengok. Kagak nengok. Baru bagi duitmu. Pura-pura nggak kenal. Gara-gara COVID, habis usahanya. COVID, habis hancur. Mau main lagi ke rumah kita. Kita bukain pintu nggak? Kita bukain pintu nggak? Kenapa kagak? Hah? Kenapa kagak? Kecewa. Maren lo kemana aja, Karang aja lo datang. Itu namanya manusia. Dan Allah berbeda dengan kita. Mukhalafah lil hawadisi. Waktu lagi susah, deketin Allah, tahajud, malamnya melek, tahajud, lagi susah, salat duha, sampai baca salawat nariyah 4444, baca yasin 41, lagi susah. Sekarang perusahaannya maju, malamnya ngorok,
jalan-jalan aja ke puncak, ke Guci, upload lagi di Karangbolong, lagi di Pangandaran, lagi senang. Covid susah lagi, pengen deket sama Allah. Boleh nggak sama Allah? Kenapa boleh? Hah? Kenapa boleh? Allah beda sama kita, beda sama kita. Allah bilang, "Duh hambaku, emang juga kau itu butuh kepadaku, masih diterima balik lagi sama Allah. Enggak, lu kemarin kemana? Enggak, Allah mukhalafah lil hawadis." Emang ada yang kayak begitu? Ada enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Waktu dia susah, ya rumahnya masih dari bambu. Rumahnya atapnya dari daun ilalang, daun atap, bukan genteng. Malam sholat 12 rakaat tahajud luar biasa, paling dikit 8, baru dapat 2, bocor rumahnya, bocor. Dia berhenti baru 2 rakaat, nyari bak buat nadain air, ambil nangis-nangis. Ya Allah, padahal saya pengen 12 rakaat tahajud ini kan bocor, ambak-ambakan air. Jadi saya harus nadain ini, nadain itu. Berilah hambamu uang ya Rabb, biar bisa betulin rumah kayak orang-orang. Kalau rumahnya nggak bocor, mah tahajud bukan 12 bisa 50. Kalau rumahnya gedong mah enak, tahajud juga banyak, wong kagak bocor, jadi kagak keganggu. Begitu dia waktu susah, Allah kasih rezeki, rumahnya sekarang gedong, malamnya ngorok. Enggak ingat sama Tuhan, enggak ingat, enggak ingat. Ada yang kayak begitu? Enggak ada lah. Dulu masih pakai lampu tempel, ngaji ke rumah guru Quran aja bawa minyak biar licin, sama beras ketan biar nempel lengket. Begitu, pakai obor, lampu templok, baca Quran sampai hidungnya hitam, kena arang asapnya, kena angin mati lagi. Baru 2 ayat kena angin, nyalain lagi, kena angin lagi, mati lagi, nyalain lagi, nangis. Ya Allah, beri hambamu nih uang, lihat ya Rabb, baca Quran keganggu, rencananya mau sejus, tapi kena angin begini, bagaimana? Berilah hambamu rezeki ya Rabb, biar bisa masang meteran listrik kayak orang-orang. Kalau listrik mah ada angin juga nggak bakalan mati. Jadi baca Quran juga bisa sehari 2 juz. Kalau udah masang listrik, Allah kasih rezeki.
Bisalah dia masang meteran listrik, nonton TV mulu TV, Quran orang dikebet-kebet, Cinta Fitri sampai tamat 6 juz. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi Allah mau beda dengan kita. Waktu dia seger ngeluyurnya, ya Allah kebongkaran Tanah Abang, begitu ke Perumpung, kadang ke Taman Lawang, begitu. Seger. Pas sudah sakit baru main ke masjid, itu aja sampai ngeluh nih. Pas ke masjid kaki kotek-kotek. Bukan pas ke masjid, sisa-sisa dulu. Begitu. Tapi yang disalahin Allah. Kalau sakit aja ya Rabb, beri saya kesembuhan. Kalau sehat saya mau ke Al-Ma'ruf ya, mau sholat kayak orang-orang tuh, berjamaah mau ngaji. Kalau sehat, udah sehat mah lewat lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi Allah tuh beda saudara, dengan kita beda, nggak sama. Allah tuh beda dengan kita. Saudara jangan alergi dengan ujian. Allah kalau udah demen nama hambanya diuji banyak ujian, bertubi-tubi. Bagaimana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, bapaknya udah mati umur 2 bulan. Belum juga lahir, masih 2 bulan dalam kandungan mak, udah mati bapaknya. Yatim aja nggak lihat bapak. Begitu 6 tahun ama emak mati, emaknya yatim piatu. Kemudian habis itu ikut engkong, mana cucu bukan sendiri, mati juga engkong. Ikut paman, anaknya banyak, Abu Thalib, sampai belajar dagang. Begitu. Menikah kagak dimodalin, nendang kebon, nendang kontrakan. Kalau kita begitu, kebon ditendang, mau ngawinin bocah. Ini dari mana? Bapak kagak ada, emak nggak ada, engkong kagak ada. Apa kudu modal sendiri? Begitu. Habis begitu nikah sama bini, anaknya pada mati, yang hidup cuman Siti Fatimah doang. Habis itu bininya mati juga, ngurusin anak, anaknya mati juga. Habis itu diusir lagi. Begitu pergi ke Taif, dilemparin batu, diusir dari kampung halamannya. Salat juga kagak, diusir ke Madinah. Ya Allah, berat, enak kagak. Begitulah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah perbuatannya bila cinta sama hambanya diuji. Sebab Allah mah beda. Kalau kita demen, ya Allah pengennya ngasih. Kalau demen pengen ngasih, cewek aja mau makan bakso Bang Udin nggak? Bakso Bang Udin di mana? Di Jeddah. Ya Allah, nawarin bakso, minta juga kagak. Demen, Allah enggak. Diuji karena walam yakullahu kufuwan ahad. Enggak sama. Lam yalid enggak sama. Lam yulad enggak sama. Sama kita enggak sama, Allah enggak sama dengan makhluknya. Maka karena enggak sama itulah patut kita bersyukur sama Allah. Banyak kita memuji-muji Allah, bertasbih kepadanya sebagai wujud terima kasih kepada Allah yang tidak sama dengan kita.
Maka bacaan orang paling dekatnya hamba dengan Tuhan manakala dia sujud, wasjud waqtarib, sujudlah anda, hampirlah anda dengan Tuhan, dekat. Yang dibaca tasbih, kenapa? Karena sebagai wujud syukur. Ada saudara satu kampung, ada orang kaya punya pembantu. Waktu tidur pembantunya, waktu tidur dikipasin sama majikan, tidur. Kipas yang bikin sate itu kipasin. Luar biasa. Kalau di Simpruk ada nggak kayak begitu? Halo, di Simpruk ada nggak kayak begitu? Ada nggak? Di Simpruk barangkali tetangga-tetangga begitu, ada nggak? Halo, ini nyampe ke sini ya? Ada nggak? Ada nggak? Enggak ada. Andai ada, karena kita nggak tahu kan, nggak boleh mastiin. Andai ada di Simpruk, majikan waktu anak buahnya ini, pembantunya tidur dikipasin. Andai ada di Simpruk, waktu tidur dikipasin. Ini pembantu luar biasa enggak? Andai ada, luar biasa enggak? Luar biasa. Ama majikan pembantu kayak begini nih, kudunya memuji hormat atau kudu sembarangan nama majikan? Kudu. Kenapa kudu hormat? Halo, kudu hormat apa kagak? Kenapa kudu hormat? Disayang bos. Disayang bagaimana? Tidur dikipasin. Dan itu orangnya kita. Waktu kita tidur, bini kita yang katanya cinta sama kita, kira-kira jagain kita apa tidur? Jagain kita apa tidur? Tidur. Tuh kuping kita terbuka, semut kagak masuk. Siapa yang jagain? Siapa yang jagain? Majikan kita. Mulut kita yang nganga saat tidur tuh, ngorok ngiler lagi, kecoa nggak masuk. Siapa yang jagain? Halo, siapa yang jagain? Allah. Kudunya kita nggak sembarangan sama Allah. Coba kalau kita tidur dimasukin semut, nggak usah banyak, 20 aja. Atu aja. Apa ngekelojotan biar kata jagoan juga. Nangis bisa. Siapa yang jagain? Allah. Walaupun kita kurang ibadah, tapi Allah mau tetap baik sama kita. Karena dia mukhalafah lil hawadis. Beda dengan kita. Meski kita kurang bersyukur sama dia, ya Allah, tidur dijagain. Siapa yang membuat semut enggak masuk? Itu adalah Allah.
yang sifatnya mukhalafah lil hawadisi, beda dengan kita, beda. Ini mata diberi oleh dia lalu digunakan buat lihat TV mulu, TV mulu, TV mulu. Enggak keburu buat lihatin Quran, enggak keburu ngebet Quran. Kalaulah Tuhan sama kayak kita, laksana bos di kantor, pecat, kasih buta aja ini mah. Tapi Tuhan enggak kali, nanti dia mau lihat Quran. Coba. Kenapa itu? Karena dia mukhalafah lil hawadisi, beda sama kita, beda. Allah tidak sama dengan kita, maka kita patut ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah, kau kasih melek lagi. Meski kau bisa merem ini enggak melek lagi, tapi kau masih beri kesempatan hamba untuk beribadah kepadamu. Begitulah diajarkan oleh baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-mumasalatu lil hawadisi. Mustahil Allah sama dengan kita, mustahil. Allah enggak sama dengan kita. Bila kita bakalan enggak langgang, bakalan mati, fana, ya karena Allah beda sama kita. Bila kita baharu, karena kita enggak sama sama dia mau kita. Bila kita ini ada, aslinya enggak ada, karena Tuhan kita bersifat wujud, maka kita ada. Maka seyogianya bagi hamba yang mengerti bahwa Tuhannya bersifat mukhalafah lil hawadis, banyak-banyak bertasbih, memanjatkan puja-pujian kepada Tuhannya, muja-muji Tuhan, terima kasih kepada Dia, terima kasih. Agar supaya apa? Agar supaya dilanggengkan nikmat itu sama Dia, supaya dawamun ni'mah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi inqaliha. Siapa yang tak pandai mensyukuri nikmatnya, sebetulnya dia lagi mau dilepas nikmat itu. Kalaulah dia bersyukur, sebetulnya diikat nikmat itu biar enggak lepas, sebagai wujud terima kasih sama Tuhan. Dan agar supaya khusulul ziyadatin ni'mah, supaya diberi lagi tambahan nikmat-nikmat yang lain lantaran dengan bersyukur sama Allah. Maka orang yang mengerti bahwa Tuhannya bersifat mukhalafah lil hawadisi, banyak-banyak bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, banyak-banyak bertakdis, bertahmid kepada Tuhannya. Sebagai apa? Sebagai wujud syukur bahwa Tuhannya bersifat mukhalafah lil hawadisi, bahwa Tuhannya tidak sama dengan kita, enggak sama.
Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bertasbih kepada Allah yang banyak dalam rangka terima kasih besar. Meski tidur tidak baca doa, minta dihidupkan kembali. Meski tidur aja nonton bola, malah kemudian 15 menit Ronaldonya berhenti. Ditanya, ngapain? Gua nonton orang tidur. Gitu. Kita tidur nonton TV, minta selamat juga kagak, minta sehat juga enggak, minta melek juga enggak besok paginya. Tapi lah Tuhan masih kasih kita melek. Apakah itu bukan kasih sayang besar dari Tuhan yang bersifat mukhalafah lil hawadisi? Ya Allah, malam ini aja kita dikasih duit sama Allah. Kalau kita mau renungi, paling tidak dari jidatnya yang hadir nih, duit yang ada 70 juta mah ada ini duitnya dari jidatnya di rumahnya. Ada nggak ini 70 juta mah? Ada nggak? Nggak ada. Ya Allah, kalau yang saya baca ada, jangan diingkarilah. Enggak dipinjam juga mas sayang, enggak ada 70 juta. Teman saya ada di Pertamina di ICU udah 14 hari, termurahnya 5 juta aja seharinya di ICU. 5 juta kali 14 hari berapa? Berapa? 70 juta. Dibuang tuh duit. Biar apa? Biar apa? Sehat. Saudara dikasih sehat nih 70 juta. Udah diberi sama Allah. Masa sehatnya buat ngeluh jelek-jelekin Allah? Masa sehatnya digunakan buat menggerutu jelek-jelekin Tuhan? Alangkah tidak mengertinya bahwa Tuhannya begitu sayang dengan sifatnya mukhalafah lil hawadisi. Apa sehat bukan rezeki dan bernilai duit, sehingga kesehatannya buat ngeluh dan jelek-jelekin Tuhan, menggerutu yang tidak-tidak. Meski kita susah ampe nih hari, paling tidak sesusah-susahnya kita nih yang hadir aja, masih makan nggak? Halo, masih makan nggak? Masih. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Hah? Belum. Mie ayam? Belum. Batagor? Siomay? Itu sih bukan orang susah. Tidak pantas untuk jelek-jelekin Tuhan. Banyaklah memanjatkan puji syukur kepada Allah atas gembira ria punya Tuhan sifatnya mukhalafah lil hawadisi. Dengan syukur hidup akan makin makmur, nasib akan lebih mujur. Dengan syukur inilah yang harus kita fahami, bahwa Tuhan kita bersifat mukhalafah lil hawadisi. Segini aja dah, jangan banyak-banyak indra ya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran ada ayat mutasabbihat yang mengatakan ya Allah fawqa aydihim. Ayat lain kullu man adafa wajhun tazul jalan. Kalau kita dengan pembahasan yang tadi kayak mukhadharis kayaknya penolakan dalam Al-Quran. Lah itu alam yakun lahu kufuwan ahad, apa itu?
bukan Quran juga. Hah? Walam yakullahu kufuwan ahad, Quran bukan? Nah, itu bagaimana? Laisa kamitsli syai'un, Quran bukan? Nah, Quran, jangan itu doang yang dibaca. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jauharatut Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Bila mana ada nas Quran ada kesan kesamaan Tuhan dengan ciptaannya, maka takwil, tafsiri dengan makna yang munasabah. Dia tangan kanannya Jokowi, itu bukan tangan kanan, bukan begitu, bukan begitu. Pendukung kuatnya, begitu. Tangan Tuhan maknanya kekuasaan, kekuatan Allah di atas kekuatan orang-orang, begitu. Fawwidhu boleh juga ditaslim, tangan yang tidak sama dengan tangan kita yang suka kapalan, suka semutan. Sebab ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Nanti kita bedah pertemuan mendatang, belum selesai masalahnya. Nanti panjangnya kita bedah, karena baru judul Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Jadi tangan maknanya kekuatan Tuhan itu di atas kekuatan mereka. Yadul qudrah, begitu maknanya. Sebab sudah jelas laisa kamitslihi syai'un, enggak sama dengan makhluk. Begitu. Wallahu a'lam. Kalau ada paham mujassimah, betul-betul mereka memahami Allah cara tangan-tangan atau tangan manusia, apakah mereka musyrik? Enggak musyrik, tapi kafir detik itu juga keluar dari Islam, karena dia nginjak-nginjak Al-Quran. Begitu, maka disebutlah mujassimah. Begitu, keluar dari Islam. Begitu, kecuali dia tafwid, namanya madhabus salaf, nanti mendatang. Sebab kalau saya terangin lagi sekarang, sejam lagi masih lama. Jadi saya tidak mau membahas itu dari tadi, karena tidak keburu menyelesaikan pembahasan ini malam hari ini saja. Yang harus sudah tempelkan, banyakin bertasbih, mata jarang lihat Quran tapi masih dikasih melek. Kalau bos, karyawan enggak nurut, pecat. Allah enggak, harus bersyukur. Itu yang harus ditanam. Wallahu a'lam. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah doa tahlil bagi doa arwah. Sering saya dengar kalau orang tahlil berkata, kalau Allah mengatakan musliman pasti insani, karena musliman tajawazan saya tadi itu kan buat buka. Kemudian buat jamaah, Allahumma in kanu muslimin pasti insani, kan muslimin tajawazan saya tadi. Tetapi setelah saya mendengar dari Tuan Guru menjelaskan di dalam kitabnya ayat besar kalau nggak salah, Allahumma, kalau buat jamak Allahumma Mangkana minhum muhsinan fazid bi ihsani wa man kana minhum musian bertajawaz sayyi'ati. Jadi pertanyaan saya, kalau yang membaca Allahumma in kanu muhsinin fazid bi ihsani itu salah mutlak apa cuma sekedar dari dua aja? Iya, begini. Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in
syarah daripada Qurratul Ain bi Muhimmatiddin Syekh Zainuddin Al-Malibari pada pembahasan tentang fiqih janazah. Beliau menyampaikan kalau doa itu yang tertib begitu. Di antara doa mayit itu Allahumma in kana muhsinan, ya panjang lahum fil warhamhu awalnya kan begitu ya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an atau fatajawaz an sayiati. Kalau ini mayit orang baik maka tambahkan kebaikannya. Kalau ini mayit dulunya di dunia orang jahat maka maafkan kesalahannya. Bagaimana kalau banyak begitu? Kalau banyak dalam ilmu tasrif, ilmu saraf, tentu kana jadi kanu, musian jadi musiina begitu dalam ilmu saraf. Cuman tidak masuk di dalam mafhumnya begitu. Sebab pengertiannya bakal keliru begitu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita hanya mengutip saja. Sehingga kalau kita umpama mayitnya almarhum ada 100, kita baca Allahumma in kanu muhsinina. Kalau semua orang baik, enggak mungkin dah kalau semuanya baik. Mesti ada yang tidak baik. Kalau semua orang baik, enggak mungkin. Kalau semua orang jahat, enggak mungkin juga. Wa in kanu mesti kalau semuanya jahat, enggak mungkin. Maka tidak seyogianya menjadikan itu menjadi ingkanu muhsinina. Sehingga mangkana minhum muhsinan, ya Allah, siapa di antara 100 nama almarhum ini kategorinya dulu di dunianya orang tukang baik, tukang ibadah, saya mohon kepadamu tambahkan kebaikan-kebaikan yang lain dengan dapetin kuburannya raudhah min riyadil jannah, surganya makin tinggi, kuburannya makin terang. Tapi wa mangkana minum, siapa di antara 100 almarhum ini orang jahat dulu di dunianya, maka maafin salah. Jangan, jika semua orang ini orang baik, enggak mungkin semuanya orang baik, mesti ada yang tidak baik. Karena itu tidak seyogianya menjamakannya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jangan ingkanu muhsinina. Maka agar supaya tidak repot ngomongin ini berkali-kali begitu, termasuk ngomongin orang ngomong hamdan syakirin mulu yang rame sampai sekarang juga gitu. Maka dari dulu contoh tahlil tuh dibuatkan dari apa yang diucapkan oleh Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami setiap Jumat subuh ziarah di Gang Pandan, di kubur abahnya sama kubur emaknya. Kalau Jumat subuh sebelum ngaji di Tanah Abang di Al-Makmur, itulah yang ditulis agar supaya enggak repot bilangin ini contohnya ini aja, memberi contoh biar enggak repot. Maka di contoh itu begitu juga. Mangkana barangkali dalam buku contoh tahlil hanya itu salah di dalam pemaknaan begitu, tapi tidak salah di dalam tasrifan, tapi salah dalam pemaknaan. Ilmu tasrifnya mau benar, emang nasrifnya emang begitu dalam ilmu sorof. Kana musian musiaini musiin begitu. Muhsinan muhsina ini muhsinina, cara nasrifnya. Cuman ada beberapa tata dan aturan yang diatur. Makanya para ulama itu membimbing kita
agar supaya kita ini tertata dan rapi, begitu, dan rapi. Itu saja. Tapi enggak apa-apa namanya orang baca. Pokoknya mah ya berkat dikasih dah. Begitu. Yang penting yang punya hajatan jangan tahu aja. Begitu. Begitu aja. Enggak apa-apa. Saya aja orang baca itu hamdan syukuran amin aja sama, enggak apa-apa dia. Orang baca namanya. Mulut susah kadang. Biasa. Ala kulli hal kayak begitu. Begitu. Ulama itu tulis rapi, ulama. Begitu. Kadang kita mengikuti kebiasaan begitu. Namanya disebut ilmu Spanyol. Separuh nyolong dari nguping-nguping aja. Nguping orang baca, tapi tidak belajar begitu kepada kita belajar nih tahlilan nih sama sekiai gitu, coba gitu. Tapi saya pernah temuin Allah yarham Kiai Kahmas sama siapa-siapa itu belajar sholat ke mualim Sabiadami itu. Kayaknya orang almarhum juga kayaknya dulu-dulu sedahlan kayaknya Allah yarham. Pak Haji Soleh ke itu tuh Soleh Al-Karimiyah itu. Kayaknya Kiai Kahmas datang itu. Begitu ke rumah mualim. Pengen belajar sholat sallu kama ra'aitumuni usolli. Coba apa almarhum kali ya atau ada yang ikut? Siapa ini yang ikut? Oh ikut. Iya, kan saya itu yang bukain pintu. Yang bukain pintunya mau belajar itu. Kalau diinget-inget ada fotonya, ada itu. Begitu. Ada itu ya Kahwas itu. Ada, iya betul lah ma'ruf itu belajar takbir sampai salam gitu. Itu emang begitu. Tahlilan juga begitu. Kalau belajar nantinya bakal ketemu begitu. Ketemu. Ya, enggak apa-apa gitu. Hanya Syekh Naim menyampaikan wala yang bagi an yaqula in kanu muhsinina. Tidak seyogianya kita bacanya in kanu muhsinina sebab enggak mungkin bila semuanya baik semuanya. Mungkin ada yang tidak baik lah. Gitu. Karena memang di dalam kajian itu ada ilmu saraf, ada ilmu ma'ani, ada ilmu nahwu dan macam-macam. Tapi secara tasrifan tidak salah. Secara tasrifan tidak salah. Baca ingkan dalam ilmu saraf sama seperti tidak salahnya orang doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahunna warhamhum. Enggak apa-apa, tapi ini belajar nasrif di Al-Falah ini. Kalau doa itu singkat padat. Allahumma ighfir lahum masuk semuanya. Ngapain harus satu-satu? Gini maksudnya. Kalau ada panjangan berkatnya 5. Kalau niatnya itu silahkan. Kalau niatnya itu gitu. Biar berkatnya 5 ada panjangan nih panjang. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia paham itu udah masuk semuanya di dalam Allah maghfir lahum warhamhum. Masuk semuanya. Itu mayit yang perempuan, mayit yang laki, masuk semuanya. Enggak perlu disebut semuanya begitu. Tapi enggak apa-apa. Gitu, enggak apa-apa. Seperti kita mau sambutan boleh kepada yang terhormat Pak Udin, kepada Pak Hormat Pak Mamat, ada 200 di absen semuanya. Ya udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi begitu. Kan nggak perlu begitu hadirin, udah cukup semuanya. Itulah bahasa. Ini di dalam adab khitabah. Namanya dalam Jauharul Maknun namanya kalamul baligh. Jadi kalam baligh. Begitu kalam baligh itu tidak itnab, tidak bertele-tele begitu. Jadi poin tertata, tersusun begitu dengan rapi.
Itu begitu. Dia Allahu Akbar lahum cukup. Enggak usah. Tapi emang kagak boleh? Boleh, namanya belajar nasri. Boleh, tapi enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Kadang senyum-senyum dikit, enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Boleh saja. Boleh saja. Akhirnya disingkat juga sama kiainya, walaupun almarhum 100. Pokoknya yang namanya ada di sini deh ya Allah. Siapa namanya yang ada di sini nih? Pokoknya tanya aja dah. Pokoknya yang ada di buku ini aja deh 100 tuh. Gitu. Suruh tanya aja meduk capil, namanya ada itu. Begitu. Enggak apa-apa. Boleh juga yang kayak begitu. Boleh juga. Sebetulnya bagus lah. Ini kan hanya adat gitu ya. Boleh disebut satu-satu bagus. Enggak disebut juga kalau mau pengen pendek. Sebetulnya ulama tuh udah pendek kan. Ulama kalau kita nih doa gitu buat bapak kita gitu, bapak deh. Sumailah hadrati, siapa bapak kita? Siapa bapaknya? Namanya Mamat. Ya udah. Summa ila ruhi almarhum bapak Mamat atau abdikal fakir Mamat wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. Apa wa usulihi? Mamat bin Kebon, Kebon bin Lumbung, Lumbung bin Panci, Panci. Itu udah masuk di usulihi. Furu'ihi, anak-anaknya Mamat, abang kita. Begitu, Udin bin Mamat, apalagi Kentong bin Mamat. Itu udah furu'ihi, anak-anak. Masuk semuanya. Itu di 100 itu udah masuk. Tapi kadang kan jiwa kita nggak puas, pengen di absen juga, ya absen dah, nggak apa-apa, boleh gitu. Padahal usuli furu'i itu, iya itu, babak kita ampengkong kita yang ketujuh, masuk semuanya, begitu, masuk semuanya. Kan dalam tahlilan aja Nabi begitu, gitu. Summa ila jami ikhwanihi. Mila ambil kemudian kepada saudara-saudaranya Nabi, yakni orang yang sama jadi Nabi jadi Rasul, yang ada 124.000, Rasul ada 315, sahabat-sahabat mereka, wa ali kulli minhum, keluarganya mereka ada pada datu semuanya. Siti Sarah masuk, waktu Nabi Ibrahim, udah disingkat. Tapi kalau mau disebut satu-satu, Siti Sarah, Siti Hajar, ya silahkan, enggak apa. Boleh, biar ada panjangan. Kali berkatnya 5. Kalau panjangan, boleh. Ya Allah, lihat Habaib. Habib itu pendek doanya. Rabbana taqabbal minna. Selesai. Qabul udah gitu. Begitu. Jadi satu ketika kita bertemu dengan seorang ahlul bait, doa di luar batang. Kata tuh Habib bilang begini. Lihat itu Ustaz. Orang doa ampe kayak begitu lama panjang gitu. Sama kita pendek sama. Tuh. Samanya di mana, Bib? Itu biar kata panjang ujungnya minta duit itu. Kalau saya mau langsung aja sama Allah minta duit kan, minta duit aja udah pulang. Begitu singkat. Begitu sama Allah tuh kita tahajud nggak punya beras ngomong, ya Rabb saya nggak punya beras. Berilah ya Rabb beras dengan keagungan Rasulullah, ahlul baitnya, para wali-wali. Udah ngomong aja sama Allah, nggak usah susah. Gitu. Kadang saya kalau ziarah ke wali-wali Allah tuh, ayo sebut hajatnya biar bisa sendiri. Takut kagak berani dong mau ngabsen. Begitu sama Allah. Ya Allah bini tuh, yang atunya nih yang bini anda gak tahu ini belum dikasih jajan ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ngomong aja apa kek anak ya apa aja, utang ya Allah, utang ini telepon udah kangkring ya Allah, bagaimana ke jalannya? Enggak apa-apa. Kalau kata Habib, duit ujungnya itu. Jadi kalau udah duit nggak usah diputar-putar, langsung aja poinnya duitnya. Begitu kata dia gitu. Artinya enggak apa-apa, doa panjang kan bagus. Boleh. Artinya masing-masing silahkanlah. Semuanya boleh. Ajarannya. Jadi mungkin begini orang tuaku. Jadi kadang anak-anak YouTube ini suka bikin judul nyeleneh-nyeleneh.
Mungkin itu cara dia dapat duitnya kali ya. Begitu. Mungkin judulnya kesalahan fatal lah, apalah, itu emang biar ditonton itu, Pak. Kalau memang begitu, saya juga jangan-jangan ini ada di YouTube juga, jangan-jangan ini nih yang ditanya ini. Begitu judulnya kesalahan fatal lagi. Dan saya coba nanti saya nyari-nyari ini. Karena ada yang nanya juga ini. Itu biasa itu. Orang-orang main YouTube tuh begitu. Kita tegur juga mereka, emang begini cara kami di dalam dunia broadcast itu begitu gitu. Judulnya tuh begitu judulnya, jadi begitu judulnya, jadi memang kayak begitu. Tapi kalau real isinya mau datar-datar aja semua juga, semuanya datar-datar. Zaman dulu Hamdan Sekanten Naimin tuh ada kawan kita dari, kalau nggak salah dari Al-Falah juga ada yang bertanya, nanya itu, ada yang nanya masuk di WA saya cari-cari dulu di mana ini ya ngajinya ini, kan itu potongan pada potongan. Ketika ketemu ngajinya, oh ngaji Risalah Jamiah, Ustaz saya izin tonton ini sampai kelar gitu. Nanti komentar pas sudah kelar mah nggak jadi komentar dah begitu. Tapi kenapa judulnya begitu? Emang begitu judulnya, udah saya tegur kata kita. Tapi ya begitulah orang main YouTube dia, karena kan anak-anak kita. Judul tuh memang mesti begitu katanya di dalam syariatnya orang main YouTube. Kalau yang main YouTube judulnya datar-datar saja, nggak ditonton gitu, katanya begitu. Wallahu a'lam, anak-anak majelis lah itu urusannya, kami tidak paham begitu. Yang penting nggak dipotong-potong aja lah, dan kalau anda dipotong, motongnya benar. Mesti kalau nggak benar bikin ribut orang, kurang lebih begitu. Jadi nggak apa-apa dengan begitu tuh gitu. Tapi yang bagus, ikutilah yang ulama ajarin, ittabi'ul ulama, ikuti para alim ulama, fa innahum surujud dunya wa masabil akhirat. Mereka adalah pelita, bila kita kegelapan, kebingungan, nyontoh mereka, maka akan jadi terang dan aman di kita. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Segini aja ya. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.